Nah, tolong diingat-ingat ya. Langkah pertama, ngeset dulu nih. Ini kan di home. Set dulu heading 1, heading 2, misalkan enak heading 3 nih kok di set heading 3, normalnya di set. Ini misalkan normalnya dulu ya. Normal di set di modify. Klik kanan modify. Klik. Nah, terus pilih formatting. Formattingnya mau apa? Misalkan Times New Roman. Nah, terus ukuran huruf diformat semua dulu 12. Kalau normal kan biasa nih, misalkan pengen rapi, kita pakai ini misalkan. Oke. Terus format paragraf. Paragrafnya misalkan pengennya apa 1,5 line, single, double, misalkan 1,5 line aja. 1,5 line. Afternya dibikin pira ya, misalkan 0 aja lah. Oke, nah misalkan udah selesai nih. Ini yang ketika normalnya. Nah, yang heading 1 ini untuk judul. Heading 1 sama caranya modify. Misalkan Times New Roman ukurannya kan lebih besar, 14. Bold yang gede, posisinya di tengah. Oke, udah bener. Terus mau diformat apa lagi? Misalkan dia kan kalau judul gak enek nomornya, jadi ya wis ngene lah. Oke. Nah, terus heading 2 diformat sama, klik kanan modify. Nah, heading 2 ini diambil warnanya huruf mau apa, hitam misalkan kan. Terus ininya apa, pilihnya Times New Roman. Ukurannya piro? Ukurannya misalkan 12. Terus pengen format apa nih? Nah, iki kan enek model numbering. Nah, ning subbab. Ini heading 2 biasanya kanggo subbab. Nah, ini misalkan pengen huruf besar, kecil, atau 1 terserah. Misalkan modelnya iki ABC ya. Oke. Nah, oke. Nah, modelnya bisa didelok ning iki. Nah, kok nak mencet ning heading 2 ini modelnya ngene A titik baru ikut teksnya. Oke. Nah, iki heading 2. Misalkan ora gawe heading 3. Endi ya heading 3 ya. Banyak ya. Yes, anggap aja heading 1, heading 2 dulu ya. Terus misalkan ngetik ke judul, misalkan bab 1. Bab 1. Judulnya bab 1. Oh, request kata pengantar ya, misalkan kata pengantar. Kata pengantar. Nah, kata pengantar misalkan kita pengennya kan di judul kan, di blog kita pakai heading 1. Nah, modelnya ini kan jadi kata pengantar. Terus misalkan kata pengantar kan posisinya normal iki kanggo ngetik biasa. Jadi misalkan terus kita pindah halaman. Nah, kalau pindah halaman ini juga harus diperhatikan ke page layout. Nah, page layout ke break. Nah, ini ada pilihan. Nah, misalkan urung masuk bab 1, jadi kayak kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, apa ae kuwi saurunge bab 1, pakainya ke break page. Nah, nanti dia ke halaman selanjutnya, page selanjutnya. Nah, misalkan page selanjutnya daftar isi.
Ini misalkan page selanjutnya daftar isi ya. Ini daftar isi ini pengen di heading 1 ben dadi judul. Nah, masuk daftar isi. Dah. Terus selanjutnya misalkan page layoutnya lagi misalkan ke daftar gambar karena belum bab 1 jadi pakai page dulu. Tetap daftar gambar. Daftar gambar. Terus nah, sekarang masuk ke bab 1. Nah, masuk bab 1 ki yang kita pakai adalah next page. Nah, ke bab 1 ini next page. Ingat. Jadi ngetik daftar gambar. Nah, next page. Di sini juga bisa dilihat nih. Nah, di sini di navigation-nya keluar nih. Kalau di heading masuk kata pengantar, daftar isi, daftar gambar ya kan. Nah, sekarang kita masuk bab 1. Tadi kan dari daftar gambar ke bab 1 pakainya next page. Ini bab 1. Bab 1 apa namanya? Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Nah, kan formatnya kita lihat ini kan tanda kuningnya di heading 1 berarti teks ini menggunakan format heading 1. Nah, kan kalau tinjauan pustaka kan biasanya katane neng bawahnya bab. Makanya kursornya tekek ning kono terus kita pencet shift enter. Shift ini aja lah. Shift enter. Nah, ini kita pencet. Nanti dia akan turun ke bawah. Tuh. Tinjauan pustaka ya kan? Nah, terus tinjauan pustaka, di bawah tinjauan pustaka kan mesti ada subbabnya tuh. Nah, pakai heading 2. Heading 2-nya diklik. Nah, muncullah di sini A. Kan karena mau kan awake formatnya A titik. Karena ini bisa jadi judul misalkan teori. Misalkan teori. Nah, misalkan teori kan normal nih, kita ketik. Nah, ketik lagi, misalkan. Nah, ini kan biasanya teks kan dilurus nese. Neng ikune kan. Lurus teori. Nah, saking sore iki kan teksnya tadi di rapek nese. Terus bareng ngono masuk heading 2 lagi habis teori misalkan klasifikasi apa-apa lah. Nah, misalkan klasifikasi misalkan judulnya ya kan. Enter. Nah, ternyata ning klasifikasi ki awake dhewe pengen gawe subbab neh ngono kan. Nah, carane subbab neh. Nah, iki engko enek iki kene heading 3 ki. Nah, iki di set neh. Misalkan ini warnanya hitam, ininya Times New Roman, ya kan. Terus formatnya numbering, misalkan bar A berarti misalkan angka 1, misalkan kita pakai 1, oke. Nah, oke, formatnya oke, udah oke. Nah, sekarang misalkan klasifikasi kita pakai heading 3. Nah, modelnya kan gini, ada 1. Misalkan A, terus klasifikasi 2-nya, heading 2-nya 2, misalkan BC. Klasifikasi
3 misalkan ini dah. Sampai iki misalkan masuk ning bab 2. Bab 2 ini tetap nganggo page layout. Nah, iki wis gak nganggo page neh tapi pakai terus next page. Nah, misalkan sampai terakhir tinjauan pustaka ya, karena kita pakai itu heading 1 kan judul. Jadi kita pencet heading 1. Daftar pustaka. Daftar pustaka. Daftar pustaka. Nah, misalkan udah selesai nih. Misalkan kita udah ngetik-ngetik udah selesai. Terus kita bikin halaman. Cara bikin halamannya masuk ke page layout. Nah, jangan lupa marginnya kan. Marginnya apa? Misalkan pakai ini aja 4 cm kali 4 cm kanan kiri. Terus halaman pakai insert page number. Page number ini kan halaman, diklik. Pengennya di mana, top di atas, bottom di bawah. Pakai misalkan bottom model yang mana? Bottom model yang mana? Yang di tengah, di samping, di kanan, di kiri. Misalkan pakai yang di tengah. Oke. Nah, keluarkan di sini sectionnya ada 5. Sampai di atas, ini kata pengantar ada 1, ya kan, 1, 2. Nah, padahal kata pengantar, daftar gambar, daftar isi, itu kan masuk bukan halaman 1 ya, tapi nganggo Romawi kan biasanya. Nah, makanya sing 1 iki di blok. Nah, di blok klik kanan. Nih, klik kanan ya kan. Klik kanan terus keluar format page number. Nah, format page number diklik. Nah, kita pakai format yang I. Oke. Nah, jadi ki model page number kata pengantar, daftar isi, I1, I2, daftar gambar I3. Nah, giliran bab 1 nih ternyata angka. Ya kan? Tapi ongkone 4. Nah, iki digawe ben ongkone mulai 1. Diklik kanan di blok, terus diklik kanan pakai format page number. Nah, ini kan ada start at. Nah, iki diisi, diklik. Nah, mulai angka 1. Jadi nanti angka 4 berubah jadi 1. Karena di sini mulainya start 1. Oke. Klik oke. Nah, muncul kan 1. Jadi angka 4-nya berubah jadi 1, daftar pustakanya jadi 2. Sing dhuwur sik tetep I3, I2. Nah, wis dadi halaman terus nglebokne daftar isi. Nglebokne daftar isi. Kan daftar gambar. Nah, daftar isi diklik di sini kan. Enter, kita klik yang normal. Terus di reference ini untuk memunculkan halaman. Reference terus tabel F content sing pojok diklik. Nah, metu kan konten, tabel of content. Nah, kita misalkan mau ngeklik konten 1, tabel of content yang kedua boleh. Misalkan yang kedua. Nah, di daftar isinya langsung keluar tabel of content dari kata pengantar, ada daftar isi I2, daftar gambar I3,
Nah, terus bab satunya nih teori klasifikasi kabeh muncul kan sing dihiding-hiding dek Mang. Nah, iki daftar isine wis otomatis keluar. Terus jangan lupa tabel F kontennya dihapus. Nah, wis dihapus, udah deh. Save. Save. Nah, terus misalkan awake dhewe nek perubahan ki. Misalkan nah misalkan iki ya. Di bawah klasifikasi ini ada lagi nih sebenarnya. Nah, itu yang nggak perubahan kan? Nah, nggak perubahan. Heading 3. Heading 3 kan. Oke, misalkan nambahin satu lagi 4. Nah, ini daftar isi kan mlebune kan sek lagek telu kan. Nah, ben sing papat mlebu kita update carane. Nah, ini kursornya kayak kene diklik double klik. Nah, ning update Nah, ning update iki update tabel diklik. Nah, nanti keluar ini update page number only. Kalau ini misalkan ada perubahan di nomor halaman saja. Kalau ini perubahan di dalam semuanya. Jadi kita kliknya sing iki ae. Update enter table. Oke. Nah, setelah oke kita lihat. Oh, yang tadi 4 kita bikin masukkan ke daftar isinya. Nah, itu misalkan ada perubahan. Udah deh di save. Selesai. Oke. Semoga tetap ingat ya.